tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tidak dikasih parit di di pinggiran. Nanti yang akan datang lah berarti panen yang akan datang. Nanti tak desain Jadi kira-kira bulan berapa? bulan-bulan 3 lah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Hari ini 10 Januari 2023. Masih momen-momen tahun baru nih guys. Lah kita sekarang ini berada di Posyandu Katelia 73. Masih bersama kami sahabat. Jangan bosan-bosan. 3 pilar Kelurahan Tegal Gede. Saya Babin Katipmas Kelurahan Tegal Gede, Brigadir Polisi Imsem Sohemi, bersama tentunya Bapak Lurah kita, Bapak Abdul Kamil, dan juga Bapak Satpol PP kita yang masih muda sekali. Pak siapa Pak? Gila. Pak Gilang. Tapi hari ini guys, ada sesuatu yang istimewa nih. Hari ini kita kedatangan tamu guys. Bapak Camat kita. Siapa namanya Pak Camat? Pak Regar yang masih muda, penuh semangat, luar biasa. Dan juga guys, kita hari ini di samping kita Pak Yusuf, ada ketua jangan lupa. Kak Moktan guys, untuk kita ajak ngulik-ngulik sedikit masalah pertanian. Masih dalam program kita Pak Lurah, Ya. di program Ngopi Mas, ngobrol aspirasi masyarakat. Apapun masalahnya, yang Pas penting ada solusinya. ada kopinya dulu. Ada kopinya dulu. Monggo Pak Lurah. Kuat Ya. nih. Awal dilakoni Pak Camat. Kopi dulu lah ya, Pak. Gimana nih Pak Lurah, kita ngobrolin apa nih? Ada Pak Camat juga. Oke. Kebutuhan kita yang mendesak lama ini kan Pak, lahan pertanian kan semakin berkurang. Apa karena kebutuhan warga untuk tempat tinggal maupun yang lainnya ya. Nah, mungkin ada terobosan-terobosan untuk ketahanan pangan. Lagi kita bertemu salah satu warga kita, ini merupakan penggerak dan juga pelaku langsung pertanian gitu, Pak Nurkolis ya. Mungkin ada ide-ide Pak Nurkolis bisa disampaikan. Gal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Kalau ide saya Pak, kan sekarang itu masih banyak lahan tidur tidak dimanfaatkan Pak. Nah itu sebetulnya ya kita yang ada di lingkungan perumahan Tegal Gede terutama. Kalau masih belum dibangun, kenapa kok tidak dikelola sementara Pak? Itu loh berarti membadirnya di situ. Saya lihat-lihat itu kan berarti lahan tidur ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Itu kebijakan kelurahan atau kecamatan Sumbersari sekalian. Kalau bisa itu di lobi Pak, bisa ditanami sebelum digarap. Soalnya lama Pak, di belakang ini ada mungkin 2 tahun tidur. Padahal lahannya potensial. Bisa ditanami Pak. Terkecuali lahan pekarangan, lahan tandus mungkin tidak bisa pengairan. Itu pengairannya bagus, tapi lahannya tidur. Mungkin saya kan ke depannya ya mungkin mumpung ada Pak Camat, ada Pak Lurah sekalian, harapan saya seperti itu. Biar ketahanan pangan itu Pak tidak menurun lah berarti istilahnya. Ya kalau bisa, tapi ini kan sangat sulit untuk mengambil kebijakan. Ya kalau bisa harapan saya lahan lahan positif ya yang bisa ditanam, kalau bisa jangan dibangun perumahan. Harapan saya seperti itu. Tapi saya kan tidak bisa mencegah, itu bukan tanah saya Pak. Kan intinya itu. Ke depan mungkin perumahan tuh ngambil lahan-lahan tandus lah yang tidak bisa ditanami padi. Tapi kan sekarang justru lahan-lahan subur yang dibuat perumahan Pak. Mungkin harapan dari kelompok saya seperti itu Pak Lurah, Pak Camat. Ide yang lainnya Pak Nurkolis terkait dengan sawah. Selama ini kan hanya padi ya, warga padi aja kan ya. Ya seperti itu kebutuhan pangan ya. Betul. Pangan pokok. Mungkin ada inovasi-inovasi baru yang bisa dikembangkan dari situ Pak. Ya mungkin sebetulnya saya kan tidak membahas pupuk. Sebetulnya pupuk tidak perlu dibahas Pak. Asalkan kotoran ternak petani itu ditaruh di
pematang sawah, Pak. Tapi kan sekarang petaninya kan sudah berubah, malah kotoran ternaknya dihanyutkan ke air, Pak. Iya. Nah, itu Sungai, ya. intinya. Ya, sebetulnya yang punya sapi itu kan saya mengacu ke nenek moyang itu kan dulu kotoran sapi kan ditaruh di pematang. Nanti Iya. setelah kering dikembalikan ke sawah. Tapi sekarang enggak. Pola pikirnya kalau ada air berarti digerojokkan ke sungai. Nah itu. Nanti kalau kekurangan apa, pupuk nanti jerit sendiri. Memang kekeliruannya tuh manusianya memang yang berubah, Pak. Seperti contoh, saya sudah ngasih contoh di belakang. Punya saya dikelola, tak kasih di situ. Saya tanpa urea pun tidak bingung berarti kalau yang lahan saya. Soalnya sudah Cukup ya, Pak, memadai. ya? Cukup. Ya, ya. Soalnya sekarang ini kan saya tidak buang karena basah, Pak. Nanti setelah kemarau itu ada 4 ton, kok. Oh, Kotor. disiapkan Iya, sudah, Pak? disiapkan. Memang saya campur, difermentasi pakai stardex, nanti dibuang. Itu pun tanpa pupuk saya sudah. Bebas dari pupuk. Tapi saya kan mengikuti. Tapi sulit ngatur orang tuh, Pak. Iya din ban banyak, jok tang din sebenarnya lah. Itu menyerah dulu sebelum bekerja. Intinya itu. Saya kan ngajaknya berarti ayolah berpikir positif. Kalau bisa limbah yang ada di sawah jangan dibakar, kembalikan ke tanah lagi supaya subur. Enggak, malah dibakar. Saya kan antisipatif seperti itu supaya tanahnya itu subur. Ambil padinya aja, ambil hasilnya. Kalau limbahnya kembalikan ke sawah, biar tanahnya tambah subur. Intinya itu. Untuk Ya, inovasi mungkin- itu, Pak. Bagaimana? Ketahanan pangan. Untuk padi kan untuk kebutuhan karbohidrat ya. Ya. Nah, untuk kebutuhan proteinnya ikan mungkin kan enggak itu, Pak? Memang ini kalau memang ada dukungan dari ya termasuk di kelurahan dari camat mensupport saya, insya Allah kedepannya ini saya kan pingin mencoba mina padi, Pak. Oh, mina Iya, padi ya. mina padi. Nanti mina padi itu padi tanam umur 1 minggu dilepas ikan. Intinya itu. Iya, iya. Cuman harus diperbaiki galengannya dikasih plastik. Soalnya kan di sana kan kadang-kadang saya pernah kecolongan nggak dikasih itu malahan dibolongi tikus ikannya lari ya ikannya lari ke saluran berarti kalau dikasih plastik aman dan lagi ya kalau nanti kalau ngelepasnya ada petugas dari kecamatan dari kelurahan ya mungkin warga tahu bahwa ini ikan dipelihara. Iya. Kalau nggak ada dari kelurahan dari kecamatan dikira tuh ikan liar, Pak. Dipancingi, Pak ya. Iya, bukan dimancingi malah dijaring. Dipancingi guys, tapi dijaring. Iya. Intinya Nanti kita itu. bisa panen bareng-bareng tuh di Bisa, sawah bisa. ya. Bisa panen bareng-bareng, bisa nanti masak bareng-bareng nanti. Ada tempatnya, Pak, kira-kira. Ada di lahan saya nanti. Tak buat bisa. percobaan. Bisa. Berapa peta? Satu peta. Satu ya, Pak? peta aja, Pak. Ya, Satu peta itu kan luasan 100 sudah ikan bisa, Bro. Oh, Cuma- bisa. ya nila nanti bisa dicampur sama gurami, Pak Camat. Mungkin seperti itu untuk membuat contoh ke yang lain. Mungkin di samping bisa panen padi, bisa panen ikan. Untuk sampingannya seperti itu. Itu Ini mungkin menjadi yang sebuah terobosan yang menarik ya. Iya. Dan bisa kita anukan ya, Pak. Jadi dicoba. Soalnya saya ini pernah lakukan dulu dengan Politeknik, Pak. Monggo. Sama Politeknik. Enggak, Pak. Oh, di Poltek sudah pernah dilakukan. Pernah dulu sama uji coba, berarti sama Poltek dulu. Alhamdulillah berhasil, Pak. Cuma karena itu kan sedikit ikannya cuma 250 dan itu sisa-sisa yang sudah lari ke saluran. Terlalu dekat sama saluran saya itu. Kalau yang akan datang ini saya ngambil yang di tengah. Itu Aman ya, Pak? galeng pematang pas saluran, Pak. Itu berarti. Semua lari. Ya, larinya ke saluran berarti. Kalau yang ini mungkin di tengah jauh sama saluran. Meskipun jauh sama saluran, tapi pematangnya harus dikasih plastik pinggirannya. Kita bisa nanti tebar bareng-bareng, Bisa. panen bareng-bareng. Bareng-bareng intinya itu. Pertanyaan saya satu, pertanyaan Iya. saya satu. Berapa luas punya sampai sawahnya itu kok banyak sampai punya sawah ya? Kok takur ini? Bukan, Pak. Ini kan kalau luas punya Pak Deden kalau bisa berarti. Kalau sama ini berdampingan dengan cuma punya Pak Deden punya saya. Oh. Cuma Pak Deden itu kan berarti galengannya terlalu tinggi, banyak bocoran. Kalau ini kan tanah waris, Pak. Sekarang mempertahankan waris sudah alhamdulillah. Berarti untuk beli sekarang sulit. Sektar ada sektar ya? Enggak sampai, Pak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau satu petak itu bisa diisikan sampai berapa, Pak? 1.500 2.000 bisa, Pak. 2000 bisa. Bisa 2.000. Kan nener nanti yang dilepas Pak Jamal. Iya, Iya, nener. Yang kira-kira kalau saya beli 2000 nanti panennya 500 ribu. insya Allah pokok pengawasannya ketat, enggak lari berarti paling 1.500 sisa, Pak. Diambil yang mati-mati itu. Sama yang Itu udah bisa dipakani, enggak usah. nggak perlu
Ya kalau bisa ya nanti ya dikasih konsentrat sedikit, tapi cepat besar kok kalau di sawah itu. Karena air mengalir ya. Iya, air mengalir memang. Air mengalir. Air mengalir. Perawatannya tidak sulit Pak. Nggak sulit kalau di sawah. Yang penting airnya nggak pernah sat aja sudah cepat besar. 1 bulan meskipun nggak dikasih umpan gini udah. Cepat besar kalau. Soalnya makanan plankton banyak di sawah itu. Banyak ada ya. Tapi apalagi nanti dikasih konsentrat tambah besar. Iya, iya, iya. Intinya itu. Jadi panennya nanti sama dengan panennya padi. Duluan ikan. Oh, ikan dulu Duluan baru- ikan. Padi kan 3 bulan berarti 3 bulan 10 hari. Ikan 2 bulan panen juga kalau di sawah. Nanti manennya gimana Ya caranya? bisa nanti Pak. Oh. Nanti saya kan ngasih saluran untuk pembuangan. Jadi airnya dihabiskan dulu baru Betul. ikannya diambil ya. Panen bareng-bareng Pak Ijam. Iya, ini gini. Nanti kita bakar-bakar Pak Lurah. Ini pematang Pak. Nanti kan di tengah-tengah ini kan ada yang paling dalam. Nanti kalau panen ikannya di tengah-tengah ini. Gitu ya? Iya, enggak rata. Kalau rata airnya sat, lari kemana Pak Lurah? Iya. Nanti di sini nih di tengah-tengah digor dengan saya. Baru di sero bareng-bareng gitu. Betul di situ. Juga kenapa taruh di tengah biar orang nyurinya agak sulit ya Pak. Nah, iya. Kalau di pinggir disontet. Ya, ya. Ada trik itu ya. Luar biasa, sahabat. Jadi sebuah solusi ya sebenarnya terkait masalah ketahanan pangan, di mana banyak nih sekarang karena pembangunan tentunya juga ada imbas terkait masalah luas lahan. Lah, disinilah ketahanan pangan perlu kita ambil inisiatif-inisiatif. Bagaimana caranya? Oh, kita memanfaatkan lahan secara intensif, Pak Camat, luar biasa sekali dengan cara mina, mina padi. Jadi padi plus ikan, luar biasa sekali. Cuman gini Pak Camat, ini ada pertanyaan nih dari saya Pak Camat. Oh, dari Bapak Pin gitu ya. Oh iya, Ya. jadi khususan dari kula nih ya. Dari penyampaian Pak Nurholis, katanya masih ada nih Pak Camat, ditemukan tuh lahan tidur. Itu apa perlu dibangunkan atau gimana nih Pak Camat nih? Kasihan tidur soalnya Pak Camat. Solusinya gimana nih Pak Camat? Ya, lahan tidur ini kan artinya kan lahan yang tidak atau belum dimanfaatkan Oh, kan gitu, gitu, ya. gitu. Tidak atau belum atau tidak dimanfaatkan. Nah, ini perlu kebijakan memang ya, perlu kebijakan. Ya, harapan saya ada kelompok tani kan ada ya. Kelompok taninya ada Pak RT, ada Pak RW. Nah, ini cepat dikomunikasikan dulu kan gitu ya. Nggak bisa kita, karena itu memang haknya pemilik ya, haknya pemilik atau ya pemilik ini bisa perorangan, bisa PT kan gitu ya. Tapi saya yakin dengan kekuatan komunikasi itu bisa lah. Bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Ya, bukan perkara bisa atau tidak bisa, tapi sekarang mau atau tidak mau. Itu aja kuncinya gitu loh. Saya yakin kalau sinergi kolaborasinya ini dibangun dengan baik, mulai itu dari kelompok tani, Pak RT, Pak RW, kemudian dari pemilik lahan, saya pikir semuanya bisa dikomunikasikan. Bisa. Jadi ternyata ada solusinya guys, yakni komunikasi. Demikian Pak Camat. Ada tambahan dari Om Gilang? Mungkin tadi kalau ada beberapa inovasi tadi yang kemudian dicontoh gitu Pak, kan menjadi menarik itu Pak. Ya kan siapa tahu lahan-lahan tidur yang memang ada aliran airnya bagus atau disurvei dulu ya. Nah, itu bisa dicoba juga di situ. Ya, jadi memang gini ya, memang tipikal atau karakter masyarakat kita memang harus diberikan contoh dulu, harus dikasih bukti dulu ya. Ini kan memang Ngopi Mas ini dalam rangka untuk menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Seperti Pak Bupati tadi malam sampaikan bahwa di Sumbersari ini potensinya lebih besar daripada kecamatan-kecamatan yang lain. Banyak orang-orang kreatif di sini, banyak orang pinter, banyak orang yang punya keahlian-keahlian yang mungkin itu belum tergali secara optimal atau secara maksimal ya. Jadi fungsinya kita turun ke bawah ini kan untuk menggali. Nah, ini sekarang kita temukan ada mina padi ya. Nah, ini coba kita harus coba dulu ya, kita buktikan. Setelah itu baru kita share, kita sampaikan kepada masyarakat. Saya yakin kalau itu hasilnya akan lebih menguntungkan, lebih baik, pasti akan banyak yang tertarik itu. Nah, tinggal sekarang ini harus ada pioner atau 1-2 orang, kelompok orang itu ya yang mau untuk mencoba dulu. Nah, nanti
setelah hasilnya sebulan 2 bulan baru kita lihat, baru nanti kita undang aja mereka untuk supaya lebih tahu, lebih paham. Oh, ini loh hasilnya seperti ini ya kan. Berarti perlu kita dorong, kita kasih motivasi nggih, Ya, Camat nggih. betul. Jadi mungkin kita perlu berkomunikasi dengan instansi juga yang terkait, seperti dinas perikanan maupun juga dari dinas pertanian. Ya. Ataupun Civitas Akademika sini. Betul. Poltek. Oh, Poltek biar ikut ngawasi Pak ya. benar sekali. Nanti, Pak. Benar sekali, Pak Lurah. Kita di Tegal Gede ini ada potensi sebenarnya terkait akademika nggih Pak Lurah. Ya. Kita punya Poltek, kita punya SMK, dan juga yang berdekatan dengan kita juga punya Universitas Negeri Jember. Luar biasa sekali. Demikian sahabat, nah pertemuan kita kali ini tentunya sangat menginspirasi sekali. Pertemuan kita dengan Pak Nurholis selaku yang berterjun langsung di dalam dunia pertanian, dan juga kehadiran Pak Camat kita, Pak Regar. Terima kasih Pak Regar. Kita bertemu kembali dalam Ngopi, Mas. Ngopi Mas.